Selamat malam pemirsa, editorial sepekan menjumpai Anda bersama dengan saya, Luluh Miati, dan kita akan membahas terkait dengan mewaspadai PCC yang menyasar anak-anak. Karena PCC atau paracetamol kafein carisoprodol ini ternyata sudah lama ada dan juga beredar luas. Dan ironisnya obat yang disebut-sebut sebagai pengganti narkotika itu diproduksi di tanah air. Dan pelaku pengedar juga menyasar kelas bawah dan juga anak-anak. Dan ini adalah untuk merusak fisik dan mental mereka. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan jajaran kepolisian daerah memantau peredaran obat keras paracetamol kafein carisoprodol atau PCC di daerah masing-masing. Sebab PCC ternyata tidak beredar dan disalahgunakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, tetapi juga di daerah lain. Apalagi setelah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Reserse Kriminal Polri menggerebek gudang obat PCC di Kelurahan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa dini hari. Di tempat ini, polisi minta 1,28 juta butir PCC. Temuan ini merupakan hasil pengembangan setelah polisi sebelumnya membongkar pabrik PCC di Cimahi, Jawa Barat dengan menyita 4 ton bahan baku PCC. Menurut tersangka yang ditangkap di Mulyorejo, PCC di Surabaya berasal dari pabrik besar di Banyumas, Jawa Tengah. Gudang di Surabaya menjadi tempat penyimpanan sebelum PCC dikirim ke sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, didapati juga pabrik PCC lain di Purwokerto, Jawa Tengah yang mampu memproduksi ratusan ribu butir pil per malam. Pabrik berupa ruko di Purwokerto ini telah memproduksi PCC sekitar 6 bulan. Perintah Bapak Kapolri, seluruh daerah Polda-Polda diperintahkan untuk melakukan penyelidikan apakah di daerah-daerah sudah masuk atau ditemukan PCC tersebut. Ya. Dan saya belum mendapatkan laporan resmi, tapi secara sekilas memang ada beberapa tempat seperti di Jakarta Timur ada bahan untuk membuat PCC. Pekan lalu, 12 ton bahan baku obat disita kepolisian Polres Bintan, Kepulauan Riau. Dari 12 ton bahan baku obat yang diselundupkan ini, 10 ton akan dijadikan obat PCC. Pengedar obat PCC diduga kuat sengaja menyasar konsumen kelas bawah, karena PCC dapat diperoleh dengan harga murah jika dibandingkan dengan narkotika. Obat keras PCC yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 57 orang dirawat di Rumah Sakit Kendari, Sulawesi Tenggara 1 pekan lalu merupakan obat untuk mengatasi nyeri pinggang dan kejang otot, meningkatkan kualitas tidur, serta untuk mengobati penyakit jantung. Tetapi jika dikonsumsi berlebih, apalagi dioplos dengan obat lain, akan mengakibatkan kejang-kejang, badan sakit, ketergantungan, dan berhalusinasi. Efek halusinasi inilah yang diduga dijadikan penggunanya sebagai pengganti pemakaian narkotika. Tim Liputan, JAK TV. Ya, dan kita akan langsung membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber yang telah hadir di studio bersama saya saat ini. Di sebelah kiri saya sudah ada Kombes Pol John Turman, Wadir di Tipidit Narkoba Barreskrim Polri. Selamat malam, Pak John. Selamat malam, Mbak Lulu. Ya, terima kasih telah datang JAK TV. Ada juga Ibu Siti Hikmawati, Komisioner KPAI Bidang Kesehatan. Selamat malam, Bu Hikmah. Selamat malam, Mbak. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Dan juga ada Dr. Marius Wijayarta, Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Selamat malam, Dr. Marius. Kita bertemu lagi dan kita bahas mengenai PCC ini ya. Tapi saya ke Pak John dulu nih. Pak John, terkait dengan kepolisian sudah mengungkap tadi siang juga sudah melakukan rilis, mungkin bisa diberi informasikan juga kepada kami update terbarunya seperti apa, bagaimana juga di kepolisian bisa kemudian mengungkap produsennya kalau tidak salah beromset 6 bulan itu 11 miliar rupiah ya Pak ya. Oke, di mana ini mereka dan kenapa tampaknya menjadi sasaran justru daerah-daerah gitu? Ya, berdasarkan hasil penyelidikan kita yang sudah ditemukan, seperti tadi sudah ditayangkan, itu bermula dengan adanya PCC yang cukup signifikan, jumlahnya ada di Kendari. Dan adanya korban. Pak Kapolri perintah supaya kita laksanakan penyelidikan, kemudian Pak Direktur bentuk tim. Jadi ada bentuk tim yang ada dikirim ke Kendari, kemudian tim yang mencari bahan-bahan, dan bagaimana proses pembuatan sampai distribusinya. Dalam waktu yang tidak begitu lama, ya syukur kita sudah berhasil mengungkapnya, dan tadi siang sudah kita rilis, seperti yang disampaikan barusan, ya luar biasa tentang omsetnya, dan
itu sebagian besar yang kita ungkap ini disalurkan ke seluruh Indonesia, khususnya ke wilayah timur. Ke wilayah timur. Ya. Ada alasan tertentu kenapa para pengedar ini memilih daerah timur? Ya, kita kurang dapat mendalami, tapi ya sebagian kecil yang kita peroleh bahwa memang di sana ada suatu kebiasaan untuk mengkonsumsi yang tadinya tramadol. Ya, kemudian mereka ganti dengan ini, baru kita dengar PCC ini, yang biasanya kita kenal yaitu tadi obat-obat daftar G, double L dan seterusnya itu. Baik. Dan ini sebenarnya juga daftar obat G begitu ya, Dr. Marius ya, bisa menjelaskan juga ini mengenai PCC ini, paracetamol, kafein, karisoprodol. Sebenarnya obat apa begitu? Jadi ini kan kita masih mengacu ke undang-undang penggolongan obat zaman Belanda ya. Stablet 419 tahun 1949 ya. Di situ ada obat yang namanya obat bebas terbatas. Yaitu kita bisa lihat dengan tanda lingkaran hitam dasar hijau ya. Ada juga obat bebas ya. Maaf, tadi bebas terbatas biru ya. Obat bebas lingkaran hitam dasar hijau. Dan ada juga daftar G atau obat dengan resep dokter atau termasuk obat keras ya. Dan ada lagi obat satu lagi golongan narkotik psikotropik ya. Saya dari dulu udah bilang ini di luar negeri udah nggak model peraturan ini ya. Harusnya dibagi dua golongan aja. Satu obat tanpa resep dokter, satu lagi obat dengan resep dokter. Pemerintah harus merubah ini. Jadi masyarakat tahu mana yang bisa ya dikonsumsi tanpa resep dokter dan mana yang wajib pakai resep dokter. Nah, di sini kita lihat juga kayak paracetamol kan itu termasuk bukan obat tanpa resep dokter. Iya, bebas orang bisa mendapatkan di warung-warung juga mungkin bisa didapatkan paracetamol. Ya. Kalau karisoprodol itu masuk obat keras juga. Harus dengan resep dokter. Ya. Nah, kayak tramadol itu juga harus dengan resep dokter. Nah, jadi obat-obat ini kalau digolongkan dengan mudah tanpa resep dokter, dengan resep dokter tinggal sosialisasi swamedikasi obat tanpa resep dokter. Ini yang saya minta supaya pemerintah segera menggolongkan itu supaya tidak ada penyalahgunaan lagi ya. Nanti jelas kita lihat kan sampai saat ini kan bahan baku obat kan boleh dikatakan tidak ada yang belum ada yang diproduksi di sini meskipun sudah ada impresnya 2016 tapi belum terlaksana. Jadi bahan baku obat boleh pasti dikatakan impor, pasti impor. Nah, jadi golongan-golongan ini kan lebih mudah. Kalau sekarang kan orang bingung, ini obat bebas, bebas terbatas, daftar G atau narkotik psikotropik. Ribet begitu ya, mungkin ya. Sederhana, tapi pemerintah ya nggak tahu juga. Nah, tapi ini sendiri juga sudah tahun 2013, kalau tidak salah sudah ditarik izin edarnya begitu kan? Terus terang saja yang ditarik izin edarnya adalah karisoprodol. Karisoprodol itu ada 7 merek dagang. Itu tanggal kalau nggak salah tanggal 10 Juli 2013 kalau nggak salah ya. Jadi ini juga anehnya juga sebetulnya karisoprodol kalau digunakan secara tepat tidak bermasalah kok. Contohnya minumnya 3 kali 1 sehari, bukan sekaligus 3. Bahkan ada yang 5 ini PCC. Ada 5, ada 6 ya. Bahkan ada yang 10. Dicampur lagi dengan berbagai Jadi kalau sampai semua dilarang karena ada penyalahgunaan, nanti kalau orang yang membutuhkan itu bagaimana? Di luar negeri juga orang pada ketahui karisoprodol kok nggak boleh, dextrometorphan kok juga dibatasi, tramadol juga dibatasi. Yang dipersalahkan harusnya kan yang menyalahgunakan ini. Kalau itu digunakan tepat nggak masalah. Adakah misalnya obat dengan efek yang hampir sama gitu dosisnya kalau misalnya diminum dari karisoprodol ini, kalau memang karisoprodol sudah ditarik peredarannya, apakah memang ada jenis obat lain gitu yang memang punya efek yang hampir sama? Ya terus terang aja kan ini karena gabungan-gabungan itulah. Intinya kan dia ingin halusinasi ya intinya. Jadi lebih happy, senang ya. Melupakan semua keadaan-keadaan kesulitan mereka. Intinya kan itu sebetulnya ya. Jadi campur-campur kayak tramadol kan jadi lebih tenang, lebih sakitnya hilang, pusing-pusingnya hilang ya. Jadi intinya itu. Jadi ya di sini kalau cuma ditangkap-tangkap itu kan sama aja memadamkan api ya. Tapi kan sumber malapetaka ini sih harusnya golongannya dulu ya. Habis itu dibereskan secara dari hulunya. Kalau hilirnya boleh lah sekarang dengan bantuan Pak Polisi ya, dengan mungkin ada narkotik psikotropik dengan BIN segala macam ya. Tapi intinya dulu harus dipikirkan oleh pemerintah. Apalagi sekarang kan pengawasan sudah ada yang namanya Inpres nomor 3 tahun 2017. Itu tanggal 10 Maret ya. Di situ ada sudah disebutkan. Jadi ada menteri koordinatornya PMK. Terus ada juga
di situ ada 8 kementerian, ya. Terus ada satu lagi kepala Badan POM dan ada juga gubernur sampai wali kota sampai bupati. Baik. Sayangnya dari 10 Maret sampai sekarang belum ada. Harusnya ini emergensi, ya. Baik. Terus di sini saya tanya, katanya nyangkutnya di Menpan. Harusnya ini segera kalau menurut saya. Oke, baik, saya ke KPAI dulu, Bu Hikmah. Ini sangat disayangkan sekali karena korbannya adalah menyasar remaja dan anak-anak. Temuan KPAI sejauh ini apa yang terjadi di lapangan? Kenapa anak-anak ini kemudian menjadi korban, menjadi sasaran empuk bagi pengedaran obat PCC? Ya, kebetulan kemarin kami memang sengaja hadir di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan kajian secara epidemiologi. Jadi dari total 57 yang dirawat di Rumah Sakit Kendari, itu 49% adalah anak usia SMA. Kisaran usia korban itu antara 9 sampai 42 tahun. 9 tahun? 9 tahun sampai 42 tahun. 42 tahun. Jadi yang terbanyak adalah kisaran usia SMA, 49%, kemudian kisaran usia SMP sebanyak 11%. Nah itu memang kalau melihat pada fungsi tumbuh kembang seorang anak, usia SMA itu termasuk usia yang rawan. Karena kalau melihat pada konsep tumbuh dan kembang, itu ada fase di mana pada bayi misalnya usia 2 tahun, itu terjadi growth spurt, pertumbuhan yang sangat cepat, kemudian tumbuh bertambahnya sel ini kemudian berkembang, jadi berkembang ya fungsi sel bertabrakan. Nah itu terulang lagi pada usia mereka nanti menjelang SMA. Dalam kondisi itu secara alami mereka menjadi sangat tidak nyaman. Kalau Freud mengatakan I'm not okay, you are not okay, nothing is okay, maka dia mencari ketenangan. Galau, mencari jati diri, pencarian jati diri pada usia-usia segitu. Jadi dari situ dia butuh suatu saluran untuk mengekspresikan dirinya. Selain itu dengan kondisi dari ketidaknyamanan ini di internal mereka juga ada yang disebut basal energi expenditure mereka juga menjadi meningkat. Mereka punya energi yang berlebihan ingin disalurkan. Nah itu semua menjadi salah satu pendorong kenapa mereka menjadi ingin mencari ketenangan hanya karena arahnya salah. Jadi semu ketenangannya. Tapi dari temuan di lapangan di KPAI gitu ya, di Kendari misalnya, apakah memang mereka sudah menjadi pecandu begitu sejak lama atau bagaimana sebenarnya? Beberapa korban yang kami datangi langsung bukan pecandu. Tetapi mereka sudah mengawali dengan pernah minum obat, minum saja ya, minuman keras, kemudian rokok juga ada dari sana. Tetapi mereka bukan pecandu dan banyak di antara mereka baru pertama kali mengkonsumsi itu. Korban yang saya datangi itu kan masih SMP, misalnya katakanlah usianya masih berat badannya masih di bawah 40 kg. Kalau dalam satu kapsul mengandung sekitar 500 mg, anggaplah dengan dosis normal ya dok ya 10 mg per kilogram berat badan, berarti mereka mengkonsumsi dengan 400 mg saja. Kalau dia minum sesuai dengan normal, maka dia minum 1 tablet saja kan sudah berlebih. Apalagi bisa sampai dia kali 5 tablet sekaligus, maka terjadilah overdosis. Baik. Nanti kita akan bicara lagi belajar mengenai efeknya seperti apa dan juga nanti bagaimana apa yang akan dilakukan terhadap para tersangka ini nanti ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya usai pariwara berikut.